Tahu tingginya berapa? 195. Center back. Gue lagi pikir kalau kita bisa dapat, gue nggak tahu bisa atau enggak ya, kedepannya pemain yang 195. Jadi memang naturalisasi bertahap, dan bersama dengan mereka juga nanti ada striker muda. Apa sebenarnya naturalisasi itu? John Herdman mulai menyusun kerangka timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita lulukan dan kemudian main, selesai. 3 pemain keturunan yang saat ini berkiprah di Liga 1 disebut bisa menjadi opsi naturalisasi instan bagi skuad Garuda. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Herdman resmi dimulai dengan ambisi besar. Pelatih asal Inggris itu langsung tancap gas menyiapkan kerangka tim terbaik jelang 2 agenda penting, yakni Visa Series pada Maret dan Piala AFF 2026 yang digelar Juli mendatang. Herdman menyadari ekspektasi publik sepak bola tanah air terhadap prestasi skuad Garuda sangat tinggi. Karena itu, mantan pelatih timnas Kanada tersebut menegaskan tidak menutup mata terhadap potensi pemain berkualitas, termasuk mereka yang memiliki garis keturunan Indonesia. Dalam pernyataan perdananya di Jakarta, Herdman menegaskan sikap terbuka untuk menambah amunisi melalui jalur naturalisasi. Ia menilai, untuk bersaing di level internasional, timnas Indonesia membutuhkan pemain dengan kualitas grade A yang telah teruji di kompetisi berintensitas tinggi. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar Herdman. Ia menambahkan bahwa pengalaman menghadapi intensitas serta kecerdasan taktik sepak bola internasional menjadi faktor pembeda. Pelatih berusia 50 tahun itu menekankan bahwa rekam jejak karir seorang pemain tidak bisa dibantah. Menurutnya, pengalaman bermain di liga top merupakan aset berharga untuk mendongkrak level permainan timnas Indonesia. Menariknya, Herdman tidak selalu harus melirik jauh ke Eropa untuk mencari talenta keturunan. Saat ini, setidaknya ada 3 pemain berdarah Eropa yang sudah berkarir di Super League Indonesia dan berpotensi menjadi opsi instan untuk dinaturalisasi demi memperkuat tim di Piala AFF 2026. Berikut 3 pemain keturunan Eropa yang sudah berada di Indonesia dan layak masuk radar John Herdman. Ketiganya dinilai memiliki latar belakang serta kualitas yang sesuai dengan kebutuhan skuad Garuda. Jordi Tutuarima, Persis Solo. Nama pertama yang patut diperhitungkan adalah bek kiri Persis Solo, Jordi Tutuarima. Pemain pilar Laskar Sambernyawa ini memiliki rekam jejak cukup mentereng di Eropa sebelum berkarir di Indonesia pada 2025. John Herdman membeberkan pihaknya telah mulai memantau pemain lokal timnas Indonesia sebagai persiapan jelang menatap FIFA Series 2026 pada Maret mendatang. Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkap persiapan menuju FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret mendatang. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda sebelumnya telah dipastikan bakal bersaing melawan Kepulauan Solomon, Saint Kitts and Nevis, serta Bulgaria dalam ajang tersebut. Ini akan menjadi salah satu tugas awal John Herdman bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu baru ditunjuk sebagai pengganti Patrick Kluivert pada 3 Januari dan diperkenalkan secara resmi ke publik 10 hari berselang. Bicara soal tahapan membangun tim jelang perhelatan FIFA Series, juru taktik anyar skuad Garuda mengatakan proses scouting sedang berjalan. Kebetulan dia sudah tahu karakteristik lawan Indonesia sebab pernah jumpa kala menjalankan tugas sebelumnya. Mengenai persiapan, kita semua tahu bahwa sekarang proses scouting sedang berjalan, ujar Herdman di Jakarta pada Jumat 23 Januari 2026. Saya tahu sedikit mengenai Saint Kitts and Nevis. Saya pernah bertemu dengan mereka saat di CONCACAF. Kita, timnas Indonesia, berkesempatan melawan mereka. Lalu, tentu saja tim seperti Bulgaria yang punya pelatih baru yang berusaha untuk memulai tahun ini usai tidak lolos ke Piala Dunia. Dengan lawan-lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia, John Herdman menegaskan proses scouting harus dilakukan dengan teliti. Untuk itu,
Pihaknya telah mulai berkeliling memantau para penggawa lokal di BRI Super League. Dalam laga Persija Jakarta melawan Madura United di SUGBK pada Jumat 23 Januari 2026, juru taktik asal Inggris telah menunaikan komitmennya dengan menyaksikan duel duo kesebelasan yang diperkuat sejumlah pemain lokal berbakat. Saya pikir setiap lawan memberikan rasa yang berbeda-beda. FIFA Series menghadapkan kami dengan lawan yang berbeda-beda tipe dari konfederasi yang berbeda-beda. Jadi persiapannya harus teliti dengan scouting, kata Hartman lagi. Sekarang adalah waktunya untuk benar-benar memahami gaya permainan kita. Saya menyaksikan laga Persija untuk melihat pemain lokal. Saya juga sempat punya waktu untuk menyaksikan Bali United saat pramusim atau laga persahabatan beberapa hari lalu, yang mana itu bagus. Jadi sekarang adalah waktunya untuk melihat talent pool kita, tegas dia. Jumlah pemain diaspora yang merumput di BRI Super League 2025-2026 semakin banyak. Jordi Amat, Tom Haye, Eliano Reinders, dan Rafael Struijk sudah merasakan liga level tertinggi di Indonesia sejak awal musim. Terbaru, ada Shane Patinama yang mengikuti jejak para pemain di atas. Shane Patinama didatangkan Persija Jakarta dari klub Thailand Buriram United. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, pun menanggapi fenomena itu. Hartman merasa kehadiran para pemain diaspora di BRI Super League justru menguntungkan dirinya dan para pemain itu sendiri. Saya pikir itu penting. Saya pikir penting bahwa kita bisa mengakses pemain kita dari Eropa yang memberikan tampilan, rasa, dan standar yang berbeda. Tetapi bagi para pemain, penting untuk terbiasa dengan kondisi di sini, ujar Hartman di Jakarta pada Jumat 23 Januari 2026. John Hartman merasa penting bagi para pemain diaspora Timnas Indonesia untuk semakin nyaman dan beradaptasi dengan iklim dan cuaca di tanah air. Maka dari itu, John Hartman tidak memasalahkan Shane Patinama dan kawan-kawan bermain di BRI Super League. Kondisi di sini sangat unik, panasnya, kelembapannya. Dan saya pikir bagi pemain Eropa untuk berlatih di sini secara konsisten itu sangat penting, jelas Hartman. Tingkat toleransi fisik yang bisa mereka bangun minggu demi minggu, itu memberi kami kekuatan dan memberi kedalaman skuad yang saya pikir kami butuhkan, lanjut pelatih asal Inggris itu. Sementara itu, Shane Patinama langsung menunjukkan gairahnya bisa bergabung bersama Persija Jakarta. Dia bahkan membeberkan target utamanya bareng Persija, yaitu membawa tim menjadi juara BRI Super League. Saya sangat antusias dengan tantangan ini. Bisa bergabung dengan klub sebesar Persija adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Jadi saya benar-benar sangat bersemangat, kata Shane Patinama. Target utama tentu saja menjadi juara. Posisi kami di klasemen cukup baik dan dekat dengan papan atas. Target kami adalah memenangkan liga, memenangkan sebanyak mungkin pertandingan, dan menunjukkan bahwa Persija adalah klub yang pantas menjadi juara. Saya akan berjuang dan bekerja keras untuk mencapainya bersama tim, tutur pemain berusia 27 tahun itu. FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Ajang itu akan digelar pada pekan ketiga atau keempat Maret mendatang. 3 lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 pun sudah diketahui. Ada Timnas Kepulauan Solomon, Timnas Saint Kitts and Nevis, dan Timnas Bulgaria. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan saat ini pihaknya sudah melakukan persiapan untuk menatap FIFA Series 2026. Proses pencarian pemain pun sudah mulai berjalan. Mengenai persiapan, kita semua tahu bahwa sekarang proses scouting sedang berjalan, ujar Hartman di Jakarta pada Jumat 23 Januari 2026. John Hartman kemudian berbicara mengenai Timnas Bulgaria. Menurut Hartman, tim asal Eropa itu saat ini sangat menarik, sebab mereka ditangani sosok pelatih yang terbilang baru. Dan tentu saja tim seperti Bulgaria yang punya pelatih baru yang berusaha untuk memulai tahun ini usai tidak lolos ke Piala Dunia.
I think setiap lawan memberikan perasaan yang berbeda-beda. FIFA Ferris menghadapkan kami dengan lawan yang berbeda-beda tipe dari konfederasi yang berbeda-beda. Jadi persiapannya harus teliti dengan scouting, kata Hartman lagi. Sekarang adalah waktunya untuk benar-benar memahami gaya permainan kita. Saya menyaksikan laga Persija untuk melihat pemain lokal. Saya juga sempat punya waktu untuk menyaksikan Bali United saat pramusim atau laga persahabatan beberapa hari lalu, yang mana itu bagus. Jadi sekarang adalah waktunya untuk melihat talent pool kita, tegas dia. Jumlah pemain diaspora yang merumput di BRI Super League 2025-2026 semakin banyak. Jordi Amat, Tom Haye, Eliano Reinders, dan Rafael Struijk sudah merasakan liga level tertinggi di Indonesia sejak awal musim. Terbaru, ada Shane Patinama yang mengikuti jejak para pemain di atas. Shane Patinama didatangkan Persija Jakarta dari klub Thailand Buriram United. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, pun menanggapi fenomena itu. Hartman merasa kehadiran para pemain diaspora di BRI Super League justru menguntungkan dirinya dan para pemain itu sendiri. Saya pikir itu penting.